Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidul anam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna izama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da zalika lamaitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Kaum muslimin, para hadirin yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan pada manusia dan kelanjutan daripada kehidupannya, sehingga manusia terlindung daripada hal-hal yang tidak membuat hidupnya baik. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh ikutan, panutan, idola bagi setiap kaum muslimin. Pada kesempatan ini, pada video ini, kita menarik satu judul berlandaskan surat Al-Mu'minun tentang proses terciptanya manusia dari masa ke masa, semenjak dari Nabi Adam sampai sekarang dan sampai datangnya hari kiamat nantinya. Ini merupakan ilmu tentang proses penciptaan manusia itu dan kebangkitan
manusia. Memang manusia dari kecil sampai besar, tua, sampai berpisah dengan dunia ini melalui suatu proses. Dan proses ini tidak dapat dielakkan oleh manusia. Dengan perputaran dan bergesernya waktu, maka usia menuju tua, menuju besar, menuju tua bangka, dan tentunya mau kematian. Itu tidak dapat dielakkan dan dipisahkan oleh siapapun. Manusia bergerak menuju tua, dihalau kepada ketuaan pasti akan maut, mati. Kalau itu tidak dapat dielakkan oleh seseorang pun, kiamat besar tidak dapat juga dielakkan. Banyak berita-berita yang membicarakan tentang kiamat itu sendiri. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Memang asal kejadian awal manusia Adam dari tanah liat yang lumpur hitam. Setelah lengkapnya terciptanya tubuh manusia Adam, kemudian ditiupkan ruh padanya. Begitu pula kepada manusia. Setelah sempurna bentuk tubuh, kejadian yang berada dalam perut ibunya dengan janin-janin yang hidup, yang berkembang, barulah roh itu ditiupkan. Setelah roh itu ditiupkan, terjadilah kehidupan. Kehidupan di alam rahim. Ya, ada juga yang gaib, yang tersambungnya. Itu perkara yang gaib, roh dengan tubuh. Juga perpisahan ruh dengan tubuh juga perkara yang gaib.
Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia. Kemudian ciptaan-ciptaan ulang sebenarnya kan juga dari tanah. Kita makan dari tanah. Dalam proses air kan, air disimpan, ya, perpaduan sperma dengan ovum, ya terjadilah pembuahan, terjadilah kehidupan. Ya, mewariskan keturunan gen-gen yang ada pada bapak dan ibunya. Kemudian terjadilah semacam kehidupan. Adalah kehidupan di dunia ini. Setelah jadi kehidupan di dunia ini, manusia pun berkembang dalam proses yang sama. Ya, memang sebelum Adam diciptakan, sebelum manusia ada di dunia ini, telah dilengkapi oleh Allah perlengkapan untuk manusia itu bisa hidup di atas dunia ini. Pun didukung dalam surat Al-Hajj. Kalau kamu ayat 5, kalau kamu ragu tentang kebangkitan itu, tentang hari kiamat itu, perhatikanlah kamu mulanya dari setetes air, kemudian menjadi bayi, besar, ya, tua, dan diwafatkan. Sebelum itu ada pula yang pikun, dari tidak mengetahui sesuatu pun dari yang diketahuinya sebelumnya. Apalagi kemudian kamu setelah ini akan mati kan? Mati, setelah mati kemudian bangkit. Summa innakum ba'da zalika lamaitun. Kemudian setelah ini kamu akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian pada hari kiamat kamu akan dibangkitkan kembali. Perhatikanlah, kita dari tiada besar dengan proses waktu, ada pertumbuhan, ada perkembangan yang terjadi dalam hidup manusia itu sendiri. Memang Al-Quran lebih 14 abad yang lampau telah membicarakan ilmu kedokteran tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia dari sel sampai besar, sampai berpisah dengan ini. Al-Quran telah membicarakan 14 abad. Padahal Rasulullah tidak ada kuliah studi di kedokteran. Memang Rasulullah diajarkan oleh Jibril. Langsung malaikat Jibril mengajarkan, menancapkan ilmu-ilmu ke dalam hati oleh Jibril atas izin Allah. Jadi Nabi Muhammad sendiri belajar dari Jibril. Berbeda dengan sekarang, manusia masuk fakultas kedokteran, belajar ilmu tubuh,
proses-proses perkembangan manusia ya butuh biaya yang sangat besar, butuh waktu. Nabi Muhammad belajar tak butuh waktu, tidak butuh biaya, langsung diajarkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi apa tahu bicarakan tentang proses ya, pertumbuhan ya manusia. Ya manusia dari pertama hidupnya ya suci, bersih, berada dalam lingkungan ibu bapaknya dan keluarganya, suatu kampung, suatu nagari, kecamatan, dan dalam pergaulan yang luas secara nasional ke Indonesia. Ya habis-habis itu sejauh-jauh kita lama-lama kita hidup kan berakhir akan berpisah juga kan. Jadi selama-lamanya kita akan kembali ke atas dunia ini. Selama-lamanya akan berjumpa-jumpa dengannya. Sekali melintas saja kita. Itu ya, hidup yang sekali, yang sebentar ini. Kita mempersiapkan hal-hal bekal-bekal untuk hidup yang setelah kekinian dan kedisian. Tidak ada penyesalan, tidak ada tuntutan pada hari kiamat nanti. Kita siapkan hidup yang setelah. Ya manusia tidak bisa selamanya kuat, tidak selamanya sehat di dunia ini. Ya berangsur-angsur nanti. Ada waktu-waktu kuat ini misal. Ada potensi, ada kekuatan untuk membantu, menolong, berusaha, bergerak ya dimaksimalkan yang ada di seluruh apa kita ini. Nah, kita aman. Kaum muslimin para pendengar video yang berbahagia. Ya, kalau kita lihat orang-orang waktu muda, waktu berumur 15 sampai 25 tahun segar bugar semuanya. Ya berapa ganteng, betapa gagah. Kemudian kalau kita lihat ya setelah tua-tua itu kan berupa kan. Ya berupa itu pikun itu kita kan menandakan Allah ini berkuasa. Allah ini itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma innakum ba'da zalika lama itu. Setelah lama-lama berjalan ya, di dunia ini, jadilah kematian. Dan selamanya manusia itu tidak kembali, tidak balik-balik ke dulu. Tinggalkan kampung, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga. Yang bakal modal yang kita bawa adalah iman dan amal saleh. Dia ada masa-masa menunggu kita, menunggu kan. Di alam
barzah sekian tahun, ya kemudian jadi dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Semua akan diminta pertanggung jawabannya dari apa pernah kita kerjakan, usahakan. Jadi kerugian besar lah bagi orang-orang yang tidak percaya, beriman, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita simpulkan surat Al-Mu'minun ayat 12 tadinya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari tanah, dari air. Yang pertama, ciptaan pertama adalah Nabi Adam dari tanah hitam yang berlumpur, yang pekat. Kemudian ada lagi ciptaan ulangnya dengan air mani juga kan, proses makanan dari tanah juga kan, dari tanah juga, bukan ayat yang berlawanan. Beginilah manusia terus menerus penciptaan baik dari Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maksudnya Allah penciptaan yang paling baik. Yang kemudian setelah manusia berada di dunia ini beragam, baik umurnya, bentuknya, sifat, karakter yang dibawanya, itu ada pengaruh dari bapak dan ibunya. Gen-gen itu memang berpengaruhi. Berbeda-beda latar belakang seseorang itu berbeda cara kehidupannya manusia itu sendiri, sesuai dengan gen-gen yang dibawa oleh orang tuanya. Untuk itu pendidikan adalah yang mengembangkan ke arah yang baiknya. Manusia suci, manusia itu bersih semuanya, dan masa jadinya. Jadi proses itulah pendidikan, itulah yang membentuk proses itu sendiri. Bagaimana manusia tetap bersih, mempertahankan kesucian di dalam proses